Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wilda M. Nisa Channel. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Baik, ini merupakan sebuah ilustrasi dari cermin cekung. Oke, namun sebelum kita mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita harus mengetahui dulu parameter apa saja yang digunakan. Yang pertama adalah ada garis horizontal atau biasa disebut dengan sumbu utama. Nah, apabila diteruskan, sebuah cermin cekung ini membentuk suatu lingkaran. Nah, suatu lingkaran itu pasti memiliki sebuah jari-jari kelengkungan. Oke. Selain itu, terdapat juga sebuah titik fokus. Apa itu titik fokus? Yaitu titik di antara jari-jari dengan pertemuan antara kelengkungan dan sumbu utama. Kita telah mengetahui titik R dan titik F. Nah, dari titik inilah kita bisa membagi menjadi beberapa ruang. Ruang pertama atau ruang 1 itu adalah antara titik F dengan pertemuan antara kelengkungan dengan garis horizontal. Selanjutnya ruang 2 yaitu di antara titik R dan titik F. Dan ruang 3 yaitu di belakang titik R. Selanjutnya ada ruang 4 berada di belakang cermin cekung. Selanjutnya kita akan menggambar bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung. Saya misalkan, saya memiliki sebuah benda di ruang 3. Untuk menggambar sebuah pembentukan bayangan pada cermin cekung ini, kita membutuhkan sinar-sinar istimewa. Sinar yang pertama yaitu sinar sejajar. Jadi sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya nyampe sini itu dipantulkan melalui titik fokus. Seperti itu. Nah, sinar yang kedua yaitu sinar fokus. Sinar fokus adalah sinar yang datang langsung melalui titik fokus. Selanjutnya dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya sinar yang ketiga adalah sinar vertex. Sinar vertex merupakan sinar yang diteruskan langsung ke cermin. Misalkan di sini sinar datangnya dipantulkan ke sana. Nah, pemantulan ini harus memiliki sudut yang sama. Jadi sudut antara sini dan sini itu harus sama. Sudut antara sini dan sini itu juga harus sama. Seperti itu. Sinar yang keempat adalah sinar pusat. Sinar pusat itu maksudnya adalah sinar yang datang yang diteruskan di titik R atau titik pusat jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali ke titik R. Nah, dari sinar-sinar inilah kita memiliki sebuah titik pertemuan antara keempat sinar ini, yaitu di sini. Maka dari itu kita mendapatkan sebuah bayangan bendanya di sini. Selanjutnya bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan. Ini bendanya, sedangkan ini bayangannya. Oke, sifat bayangan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Nyata maksudnya adalah dia bayangannya bisa ditangkap oleh layar karena berada di depan cermin. Dan terbalik, posisinya terbalik. Ini panahnya ke atas, sedangkan ini panahnya ke bawah. Selanjutnya diperkecil, bisa dilihat ini dengan ini, benda dengan bayangan lebih kecil bayangannya. Sebenarnya kita bisa mendapatkan sebuah bayangan ini dengan menggunakan dua sinar. Itu sebenarnya sudah cukup, yaitu misalkan sinar sejajar dan sinar fokus. Nah, sebenarnya minimal menggunakan dua sinar itu sudah cukup, kita bisa mendapatkan sebuah bayangan. Kalau yang tadi saya mencontohkan bendanya di ruang 3, sekarang saya mencontohkan benda di ruang 2 atau di antara titik R dan titik F. Bendanya di sini.
Oke, saya akan menggambar. Yang pertama saya menggunakan sinar sejajar. Sinar yang datang itu sejajar dengan sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya yang kedua saya menggunakan sinar fokus. Sinar fokus, sinar yang datang di titik fokus selanjutnya dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dari dua sinar ini kita telah mengetahui pertemuan, yaitu di sini, sehingga bayangannya adalah di sini. Oke ya. Bagaimana sifatnya? Yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Bisa dilihat bayangan dengan benda itu lebih besar bayangan benda. Jarak antara benda dari cermin itu dinamakan S kecil. Sedangkan jarak bayangan benda dari cermin itu adalah S aksen. Sekarang bagaimana jika benda itu berada di ruang 1? Sama, kita akan menggambar. Yang pertama saya menggunakan sinar sejajar. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik F. Nah, selanjutnya yaitu sinar vertex. Saya menggunakan sinar vertex. Jadi sinar yang datang akan dipantulkan dengan membentuk sudut yang sama. Apabila diteruskan dari sumbu ini diteruskan ke sana dan sinar vertexnya juga diteruskan ke sana, maka membentuk atau menemukan sebuah pertemuan di sini. Maka dari itu bayangannya adalah di sini. Karena bayangannya berada di belakang cermin atau di dalam cermin, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, ini tegak, dan diperbesar. Bisa dilihat ini bayangannya dengan bendanya lebih besar bayangannya. Oke, apabila saya rangkumkan dalam sebuah tabel, maka benda berada di ruang 1 bayangannya adalah di ruang 4. Sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Apabila benda di ruang 2, maka bayangannya adalah di ruang 3. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Apabila benda di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 2. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, di sini ada sebuah rahasia atau sebuah trik. Jumlah antara ruang benda dan ruang bayangan adalah 5. Saya misalkan di sini bendanya di ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. 1 ditambah 4 adalah 5. Benda di ruang 2 bayangannya adalah di ruang 3. 2 ditambah 3 adalah 5. Benda di ruang 3 akan menghasilkan bayangan di ruang 2. 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi bisa digarisbawahi bahwa benda, ruang benda, dan ruang bayangan itu jika dijumlahkan harus 5. Ini hanya berlaku pada cermin cekung. Jika ada pertanyaan bagaimana sifat bayangan jika benda berada pada titik fokus dan titik jari-jari atau titik pusat kelengkungan, tidak masalah, kita akan mencoba menggambarnya. Yang pertama, benda di titik fokus, kita menggambar sinar sejajar, yaitu sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya saya menggunakan sinar pusat. Sinar yang datang melalui titik pusat akan dipantulkan kembali sehingga dia tidak membentuk bayangan. Jadi sifat bayangannya tidak ada, tidak membentuk sifat bayangan. Apabila benda di titik R atau di titik pusat kelengkungan, nah sama, kita akan menggambar bagaimana pembentukannya. Oke, yang pertama saya menggunakan sinar sejajar. Sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Selanjutnya saya akan menggunakan sinar fokus. Sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Maka diperoleh sebuah pertemuan di sini. Maka dari itu kita mendapatkan bayangannya di sini. Gitu ya. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Bayangannya dengan benda sama besar. Nah, jadi kalau kita teruskan tabelnya tadi,
Apabila benda di titik F, maka bayangannya tidak terhingga karena tidak membentuk sebuah bayangan. Oke. Apabila benda di titik 2F atau di titik kelengkungan atau di titik jari-jari, bayangannya juga di titik itu, tapi sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Selanjutnya, bagaimana persamaan pada cermin cekung? Oke. Pada cermin cekung ini, kita mendapatkan atau memiliki sebuah persamaan, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, dan perbesaran atau M besar itu adalah nilai mutlak dari S aksen dibagi dengan S, atau bisa juga melalui nilai mutlak dari H aksen per H. F itu adalah titik fokus, S jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan benda, M besar adalah perbesaran, H kecil adalah ketinggian benda, dan H aksen adalah ketinggian bayangan benda. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm. Apabila jarak benda ke cermin 20 cm, tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Apabila kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus menjabarkan dulu yang diketahui dari kalimat ini. Benda setinggi 6 cm, tinggi benda berarti H kecil 6 cm. Di depan cermin cekung yang berjari-jari 30 cm, berarti R-nya 30 cm. Kalau R-nya 30 cm, maka F-nya adalah 15 cm. Apabila jarak benda ke cermin 20 cm, jarak benda adalah S, yaitu 20 cm. Yang ditanyakan, jarak bayangan atau S aksen, perbesaran bayangan atau M besar, tinggi bayangan atau H aksen, dan sifat bayangannya. Kita menjawab dulu yang A, yaitu jarak bayangan benda. Kita sudah membahas persamaannya tadi, yaitu 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita memasukkan F-nya 15 di sini. Kemudian S-nya 20 ini. Dan S aksennya yang ditanyakan. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya agar 1/S aksen dia tidak memiliki pasangan? Oke, 1/20-nya itu kita pindah ke sana. Oke, karena ini plus, kalau dipindah menjadi minus. Jadi 1/15 dikurangi 1/20 sama dengan 1/S aksen. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya di sini disamakan. Oke, saya tulis kembali di sini 1/15 dikurangi 1/20 sama dengan 1/S aksen. Berapa KPK antara 15 dan 20? Disamakan berapa? Ya, 60. Gimana caranya? Jadi yang 15 dikali 4, yang 20 dikali 3. Kalau yang bawah dikali 4, maka yang atas juga dikali 4. Kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Maka 1 kali 4 adalah 4, 15 kali 4 60. Dikurangi 1 kali 3, 3, 20 kali 3 adalah 60, sama dengan 1/S aksen. Oke, hasilnya berapa? 4 dikurangi 3 adalah 1. Oke, 1. 60-nya tetap sama dengan 1/S aksen. Maka berapa S aksennya? Yaitu 60 cm. Jadi kita ketahui jarak bayangannya adalah 60 cm. Selanjutnya kita menjawab yang B, yaitu perbesaran bayangan benda. Dari persamaannya yaitu M sama dengan harga mutlak dari S aksen atau jarak bayangan benda dibagi dengan jarak benda. Jadi tinggal memasukkan aja, tadi udah kita temukan bahwa jarak bayangannya adalah 60, selanjutnya jarak bendanya adalah 20. Maka
perbesarannya adalah 3 kali. Selanjutnya yang tinggi bayangan benda. Dari perbesaran kita juga memiliki persamaan nilai mutlak dari tinggi bayangan benda dibagi dengan tinggi bayangan. Nah, sudah kita ketemukan perbesarannya kan adalah 3. H aksennya kita cari dan H-nya atau ketinggiannya adalah 6 cm. Gimana cara ngerjakan seperti ini? Dikali silang. Berarti H-nya sama dengan 3 dikali 6. Berarti 18 cm. Bisa diketahui di sini berarti tinggi bayangan bendanya adalah 18 cm. Nah, dari itu semua kita mendapatkan jawaban bagaimana sifat bayangannya. Sudah diketahui tadi jarak bayangannya adalah 60 cm. Kemudian perbesarannya adalah 3 kali, berarti dia diperbesar. Kemudian tinggi bayangannya 18 cm, berarti sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Oke, sekarang kita akan membuktikan dengan gambar. Diketahui di soal jari-jarinya adalah 30 cm, berarti titik fokusnya adalah 15 cm. Tadi diketahui jaraknya benda adalah 20 cm dari cermin, jadi dia letaknya ada di antara titik R dan titik F. Sekarang kita akan menggambar menggunakan bantuan sinar istimewa. Yang pertama menggunakan sinar sejajar, selanjutnya menggunakan sinar fokus. Oke, kita telah mengetahui di mana titik pertemuannya, yaitu di situ. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Berarti nyata, terbalik, dan diperbesar. Berarti terbukti ya, seperti itu. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pembentukan bayangan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Terima kasih telah menonton video ini di Wilda and Nisa Channel.